janjinya bisa kita percayai, perkataannya bisa kita percayai. Bagaimana Yesus disebutkan mulai dari Matius pasal yang ke-16 ayat ke-21, bahwa hari-hari itu Yesus mulai memberitakan tentang kematian dan juga memberitakan tentang kebangkitannya. Bahkan dalam sebuah perjamuan malam di hari terakhir, berkumpul dengan murid-murid Yesus, Yesus berkata di tengah-tengah mereka, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-32, saya akan bacakan. Matius pasal 26 ayat yang ke-32 berkata seperti ini, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah saudara, ini adalah perkataan bagaimana Yesus meyakinkan murid-murid bahwa malam itu memang murid-murid akan tergoncang imannya. Karena sebentar lagi dia akan ditangkap, kemudian diserahkan dan dianiaya, disiksa, kemudian disalibkan di Golgota. Tapi dia memberikan satu kepastian buat mereka. Setelah itu kita akan bertemu lagi di Galilea. Setelah itu saya akan bangkit. Alkitab menubuatkan tentang kelahirannya. Alkitab menubuatkan tentang kematiannya. Dan kebangkitannya sendiri disampaikan secara langsung oleh Yesus. Dan tertulis di Alkitab. Apa yang terjadi saudara? Pasca kebangkitan Tuhan, tidak ada satu murid-murid pun yang telah mendengarkan berita Injil yang percaya akan perkataan Tuhan. Adakah di antara mereka mempersiapkan diri pada hari yang ketiga untuk menyambut kebangkitan Tuhan? Alkitab mencatat hanya seorang perempuan Maria yang berani berinisiatif untuk berangkat ke kubur. Dan dari pemberitaan Maria inilah pertama kali murid-murid mendengarkan berita tentang kebangkitan Kristus. Nah saudara, apa yang membuat mereka tidak ada satu pun yang mempercayai berita tentang kebangkitannya? Bukankah mereka sebelumnya sudah mendengarkan berita langsung dari Tuhan tentang kebangkitan? Sekilas gambaran dari murid-murid yang kita bisa tahu dari dua orang murid, Kleopas dan temannya. Kleopas dan temannya menuju ke sebuah kampung di Emmaus. Dan mereka menceritakan tentang keadaan, suasana batin mereka pada hari-hari itu. Bahwa mereka sedang digoncangkan. Mereka sedang terheran-heran. Apa yang baru saja terjadi. Bahkan saya yakin ada di antara mereka yang masih terus dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kesedihan, berduka cita. Apakah itu yang membuat mereka? Apakah itu yang membuat berita, perkataan Yesus menguburkan iman mereka? Nah saudara, hari-hari ini bukan hal yang sama terjadi. Bahwa di tengah-tengah kita merayakan hari kebangkitan Kristus, ada berita di luar sana yang menggemparkan kita. Ada berita-berita yang setiap hari memberikan sebuah peringatan-peringatan buat kita. Wabah COVID-19. Tapi saya mau katakan pesan Paskah yang pertama, jangan berita wabah COVID-19 lebih menggemparkan kita, lebih menakutkan kita daripada berita tentang kuasa kebangkitan Kristus. Akan itu pesan yang pertama adalah biarlah pesan makna kebangkitan Kristus akan lebih bergema dalam keluarga kita, akan lebih menggema dalam pendengaran kita dibanding dengan berita-berita yang lain. Sebab kalau itu terjadi, maka kita bisa berkata, janji Tuhan bisa kita percayai, bahwa Dia adalah Allah yang telah berjanji untuk bangkit. Dan itu dibuktikan dengan kebangkitannya. Itu sebabnya, apa yang meragukan kita tentang janji Tuhan? Apa yang meragukan kita tentang perkataan Yesus? Tidak ada satu pun yang bisa meragukan kita akan janji-janji Tuhan. Karena itu saudara, percayalah akan janji Tuhan. Percayalah akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di tengah-tengah wabah yang hari-hari ini sedang melanda. Janji Tuhan tetap iya dan amin. Haleluya. Bahkan mungkin manusia-manusia Superman. Apa yang membedakan dengan Yesus? Dengan jelas kita belajar bahwa Yesus
menjadi manusia hidup seperti kita, mengalami kelemahan, mengalami penderitaan yang juga akan dialami oleh manusia. Tapi yang membedakan adalah walaupun Yesus melakoni hidup seperti manusia biasa seperti kita, bahkan mati juga akhirnya, tapi yang membedakan adalah Yesus akhirnya bangkit dari antara orang mati. Dan dia bangkit bukan untuk sementara, dia bangkit selama-lamanya, bahkan dia naik ke surga. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, pasal 10 ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa Yesus mati, menyerahkan nyawanya. Itu adalah sebuah hak prerogatif. Sebab dia menyerahkan nyawanya, tapi dia juga punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi saya mau katakan adalah bahwa ketika Yesus mati, itu adalah sebagai tugas keilahiannya, tugasnya sebagai anak Allah, misinya sebagai anak Allah. Memang dia harus mati untuk menanggung segala dosa-dosa manusia. Nah saudara, jadi yang kedua adalah kebangkitan Kristus membuktikan benar dia adalah anak Allah. Dia manusia ilahi. Dia adalah manusia ilahi yang hidup seperti manusia seperti kita. Tapi yang membedakan adalah dia mati dan kemudian ia bangkit kembali. Tidak diragukan, satu-satunya. Bahkan Rasul Paulus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lainnya olehnya kita bisa percaya selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab ia adalah manusia yang pernah hidup, manusia benar-benar manusia, tapi juga benar-benar ilahi. Kalau Yesus pernah ada di dunia ini, itu artinya dia sedang melakoni hidup kita sebagai manusia, melakoni kehidupan kita para pengikutnya. Dan apa yang dialami oleh Yesus, saya percaya kita akan juga mengalaminya. Hari ini kita mengalami banyak penderitaan, kita mengalami banyak penindasan, kita mengalami banyak pergumulan hidup. Dan setelah itu ketika tubuh kita tidak sanggup lagi menanggung segala beban hidup, membicarakan tentang keilahian Kristus, ini adalah sebuah pemberitaan yang bagi manusia tidak masuk akal. Adakah manusia yang juga sekaligus adalah Allah? Dan itulah yang membedakan antara tokoh-tokoh panutan, para junjungan, orang-orang suci dengan Yesus. Sebab Yesus dengan jelas disebut, dia dari kalam Allah, dia adalah firman yang menjadi manusia. Bahkan dalam Injil dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa yang mati itu adalah kemanusiaannya yang telah menanggung segala dosa-dosa kita. Manusia yang ilahi menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Tapi dia berhak untuk menyerahkan dan juga berhak untuk mengambilnya kembali. Hak yang dimiliki hanya oleh Yesus. Hak ilahi yang dimiliki oleh seorang manusia, namanya Yesus. Itu sebabnya kalau dia bangkit, dia hidup kembali, itu adalah sebuah tugas mulia. Bukan karena tubuhnya yang tidak sanggup menanggung beban dan penderitaan, tapi kematiannya adalah sebuah misi ilahi, dan kebangkitannya adalah sebuah misi ilahi. Orang siapa yang percaya kepadanya, dia akan menderita, dia akan mati, tapi juga akan bangkit seperti kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Haleluya. Momen Paskah yang mungkin akan paling berkesan buat kita, di mana Paskah kita rayakan dalam bentuk yang sangat sederhana. Tapi saya mau katakan, bila Paskah tahun 2020 tidak mengurangi makna tentang esensi daripada Paskah itu sendiri. Karena itu ada 4 hal yang saya ingin sampaikan. Bagaimana kita
memaknai Paskah atau kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah Yesus bangkit, membuktikan bahwa Dia Tuhan yang bisa kita percayai. Janjinya bisa kita percayai, perkataannya bisa kita percayai. Bagaimana Yesus disebutkan mulai dari Matius pasal yang ke-16 ayat ke-21, bahwa hari-hari itu Yesus mulai memberitakan tentang kematian dan juga memberitakan tentang kebangkitannya. Bahkan dalam sebuah perjamuan malam di hari terakhir, berkumpul dengan murid-murid Yesus, Yesus berkata di tengah-tengah mereka, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-32, saya akan bacakan. Matius pasal 26 ayat yang ke-32 berkata seperti ini, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah saudara, ini adalah perkataan bagaimana Yesus meyakinkan murid-murid bahwa malam itu memang murid-murid akan tergoncang imannya, karena sebentar lagi dia akan ditangkap, kemudian diserahkan dan dianiaya, disiksa, kemudian disalibkan di Golgota. Tapi dia memberikan satu kepastian buat mereka, setelah itu kita akan bertemu lagi di Galilea. Setelah itu saya akan bangkit. Alkitab menubuatkan tentang kelahirannya, Alkitab menubuatkan tentang kematiannya, dan kebangkitannya sendiri disampaikan secara langsung oleh Yesus dan tertulis di Alkitab. Apa yang terjadi saudara? Pasca kebangkitan Tuhan, tidak ada satu murid-murid pun yang telah mendengarkan berita Injil yang percaya akan perkataan Tuhan. Adakah di antara mereka mempersiapkan diri pada hari yang ketiga untuk menyambut kebangkitan Tuhan? Alkitab mencatat hanya seorang perempuan Maria yang berani berinisiatif untuk berangkat ke kubur. Dan dari pemberitaan Maria inilah pertama kali murid-murid mendengarkan berita tentang kebangkitan Kristus. Nah saudara, apa yang membuat mereka tidak ada satu pun yang mempercayai berita tentang kebangkitannya? Bukankah mereka sebelumnya sudah mendengarkan berita langsung dari Tuhan tentang kebangkitan? Sekilas gambaran dari murid-murid yang kita bisa tahu dari dua orang murid, Kleopas dan temannya. Kleopas dan temannya menuju ke sebuah kampung di Emmaus, dan mereka menceritakan tentang keadaan suasana batin mereka pada hari-hari itu, bahwa mereka sedang digoncangkan, mereka sedang terheran-heran apa yang baru saja terjadi. Bahkan saya yakin ada di antara mereka yang masih terus dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kesedihan, berduka cita. Apakah itu yang membuat mereka? Apakah itu yang membuat berita perkataan Yesus menguburkan iman mereka? Nah saudara, hari-hari ini bukan hal yang sama terjadi, bahwa di tengah-tengah kita merayakan hari kebangkitan Kristus, ada berita di luar sana yang menggemparkan kita. Ada berita-berita yang setiap hari memberikan sebuah peringatan-peringatan buat kita. Wabah COVID ini. Tapi saya mau katakan pesan Paskah yang pertama, jangan berita wabah COVID-19 lebih menggemparkan kita, lebih menakutkan kita daripada berita tentang kuasa kebangkitan Kristus. Akan itu pesan yang pertama adalah biarlah pesan makna kebangkitan Kristus akan lebih bergema dalam keluarga kita, akan lebih menggema dalam pendengaran kita dibanding dengan berita-berita yang lain. Sebab kalau itu terjadi, maka kita bisa berkata, janji Tuhan bisa kita percayai, bahwa Dia adalah Allah yang telah berjanji untuk bangkit. Dan itu dibuktikan dengan kebangkitannya. Itu sebabnya, apa yang meragukan kita tentang janji Tuhan? Apa yang meragukan kita tentang perkataan Yesus? Tidak ada satu pun yang bisa meragukan kita akan janji-janji Tuhan. Karena itu saudara, percayalah akan janji Tuhan. Percayalah akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di tengah-tengah wabah yang hari-hari ini sedang melanda. Makna Paskah
Yang kedua, Yesus bangkit membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang bisa kita percayai. Adalah manusia ilahi. Nah saudara, di dunia ini ada banyak tokoh-tokoh yang besar, ada banyak panutan, ada disebut dengan orang-orang suci, atau mungkin katakanlah para dewa, para junjungan, bahkan mungkin manusia-manusia Superman. Apa yang membedakan dengan Yesus? Dengan jelas kita belajar bahwa Yesus menjadi manusia hidup seperti kita, mengalami kelemahan, mengalami penderitaan yang juga akan dialami oleh manusia. Tapi yang membedakan adalah walaupun Yesus melakoni hidup seperti manusia biasa seperti kita, bahkan mati juga akhirnya, tapi yang membedakan adalah Yesus akhirnya bangkit dari antara orang mati. Dan dia bangkit bukan untuk sementara, dia bangkit selama-lamanya. Bahkan dia naik ke surga. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, pasal 10 ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa Yesus mati menyerahkan nyawanya. Itu adalah sebuah hak prerogatif, sebab dia menyerahkan nyawanya, tapi dia juga punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi saya mau katakan adalah bahwa ketika Yesus mati, itu adalah sebagai tugas keilahiannya, tugasnya sebagai anak Allah, misinya sebagai anak Allah. Memang dia harus mati untuk menanggung segala dosa-dosa manusia. Nah saudara, jadi yang kedua adalah kebangkitan Kristus membuktikan benar dia adalah anak Allah. Dia manusia ilahi. Dia adalah manusia ilahi yang hidup seperti manusia seperti kita. Tapi yang membedakan adalah dia mati dan kemudian ia bangkit kembali. Tidak diragukan, satu-satunya. Bahkan Rasul Paulus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lainnya olehnya kita bisa percaya selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab ia adalah manusia yang pernah hidup, manusia benar-benar manusia, tapi juga benar-benar ilahi. Kalau Yesus pernah ada di dunia ini, itu artinya dia sedang menjalani, melakoni hidup kita sebagai manusia, melakoni kehidupan kita para pengikutnya. Dan apa yang dialami oleh Yesus, saya percaya kita akan juga mengalaminya. Hari ini kita mengalami banyak penderitaan, kita mengalami banyak penindasan, kita mengalami banyak pergumulan hidup. Dan setelah itu ketika tubuh kita tidak sanggup lagi menanggung segala beban hidup, kita juga akan mati. Tapi firman Tuhan berkata, yang ilahi sudah menjadi yang sulung bagi kita yang akan mati juga. Sehingga dia yang sulung, kita yang akan menyusul kemudian juga akan dibangkitkan ketika Yesus datang. Membicarakan tentang keilahian Kristus, ini adalah sebuah pemberitaan yang bagi manusia tidak masuk akal. Adakah manusia yang juga sekaligus adalah Allah? Dan itulah yang membedakan antara tokoh-tokoh panutan, para junjungan, orang-orang suci dengan Yesus. Sebab Yesus dengan jelas disebut, dia dari kalam Allah, dia adalah firman yang menjadi manusia. Bahkan dalam Injil dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa yang mati itu adalah kemanusiaannya yang telah menanggung segala dosa-dosa kita. Manusia yang ilahi menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Tapi dia berhak untuk menyerahkan dan juga berhak untuk mengambilnya kembali. Hak yang dimiliki hanya oleh Yesus.
hak ilahi yang dimiliki oleh seorang manusia, namanya Yesus. Itu sebabnya kalau dia bangkit, dia hidup kembali, itu adalah sebuah tugas mulia. Bukan karena tubuhnya yang tidak sanggup menanggung beban dan penderitaan, tapi kematiannya adalah sebuah misi ilahi, dan kebangkitannya adalah sebuah misi ilahi. Orang siapa yang percaya kepadanya, dia akan menderita, dia akan mati, tapi juga akan bangkit seperti kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Haleluya. Hal yang ketiga, kematian Kristus membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Maut telah ditelannya. Kalau kita mati, manusia mati karena beban tubuh kita tidak sanggup lagi menerima beban penderitaan, pergumulan hidup. Tapi Yesus mati karena kerelaannya untuk memberikan nyawanya. Yesus mati sebagai misi yang terakhir yang diterimanya untuk menebus dosa semua umat manusia. Tapi kebangkitannya dari kubur, kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan bahwa maut pun, musuh yang terakhir pun, telah dikalahkan oleh Yesus. Itu sebabnya kalau kita mati, itu adalah sebuah takdir, adalah sebuah waktu ukuran dari sejak kita lahir, dan kematian menunjukkan adalah akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Sebabnya bagi mereka yang tidak percaya tentang kuasa kebangkitan Kristus, kematian adalah sebuah berita yang menakutkan. Kematian adalah musuh yang menakutkan buat setiap orang. Tapi bagi kita yang percaya, kematian adalah waktu untuk beristirahat. Tubuh kita beristirahat untuk sementara, untuk menantikan di mana Kristus akan menjemput kita kembali, dan ketika Dia datang, kita akan dibangkitkan. Kematian membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Sebabnya bagi kita yang percaya kepada Kristus, berita kematian, bila itu menjadi sebuah pertanda kalau memang sudah waktunya, bahwa kita akan segera berjumpa dengan kekasih kita. Kita akan segera berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita. Itu sebabnya kalau orang Kristen meninggal, yang paling tepat di nisan mereka dituliskan adalah Rest in Peace, artinya tempat untuk beristirahat sementara atau tempat peristirahatan. Sebab memang benar, tubuh kita lah yang beristirahat. Dan roh kita sedang menantikan untuk berjumpa dengan kekasih jiwa kita, sang mempelai kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu siapapun kita hari-hari ini, di balik berita corona, ada hal yang menakutkan, bahwa penyakit ini membawa kematian. Tapi saya mau katakan kepada saudara, biarlah ini tidak membuat sebuah ketakutan buat kita. Sebab kalaupun corona memang jalan Tuhan untuk kita berjumpa dengan Tuhan, itu berarti kita lebih cepat lagi bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau belum waktunya, kita percaya kita masih punya misi untuk ada di dunia ini. Sekali lagi, yang ketiga adalah kematian Kristus membuktikan kuasa maut telah dikalahkan. Maut bukan musuh. Maut bukan sebuah ketakutan buat kita. Maut bukan sebuah hal yang terakhir buat kita. Tetapi maut atau kematian adalah keterpisahan dengan tubuh jasmani kita, untuk setelah itu menggunakan tubuh rohani, yaitu tubuh kemuliaan yang telah disiapkan oleh Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Makna yang terakhir dari kebangkitan Kristus adalah bahwa Injil itu adalah tentang kuasa. Berita Injil berbicara tentang
kuasa. Dalam Matius pasal yang ke-28 dengan jelas di sana dikatakan, ayat yang ke-18, kita mulai Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi dengan jelas Injil Matius mencatat bahwa ada kuasa otoritas dari seorang pemberita Injil. Sebab yang diberitakan itu adalah tentang pribadi yang berkuasa di bumi dan berkuasa di surga. Atau dengan kata lain, ketika kita memberitakan Injil, maka saudara disertai di bumi ini dengan otoritas kuasa dari surga. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai 17 sampai 18 di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Injil berbicara tentang kuasa. Amanat agung berbicara tentang kuasa. Amanat agung disertai dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat. Bahkan dalam Lukas pasal yang ke-24, Lukas pasal 24 ayat yang ke-47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai daripada Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi Lukas menyampaikan seorang pemberita Injil harus diperlengkapi kuasa lebih dahulu, baru mereka memberitakan Injil. Mereka harus diperlengkapi dengan kuasa untuk memberitakan Injil. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Di sana disebutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus akan naik ke surga, dan kita adalah utusan-utusan pemberita Injil. Dan Tuhan berpesan kepada pemberita Injil, kalau kalian percaya kepadaku, kalian akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Pemberita Injil akan disertai dengan kuasa, bahkan lebih besar daripada tanda-tanda yang menyertai Yesus selama pelayanan 3,5 tahun di bumi ini. Nah, saudara, saya mau sampaikan berita Paskah yang terakhir adalah Injil berbicara tentang kuasa. Berita Injil harus disertai dengan kuasa. Amanat agung harus disertai dengan kuasa. Para pemberita Injil harus disertai dengan otoritas dari surga untuk menyampaikan berita Injil. Itu sebabnya orang sakit akan disembuhkan, orang lumpuh akan berjalan, bahkan orang mati akan hidup kembali. Orang yang dalam pergumulan, orang yang dikuasai oleh kuasa-kuasa si jahat, pemberita Injil akan membawa kabar baik buat mereka. Kabar kesembuhan, kabar pengharapan, kabar pembebasan buat mereka. Selamat kita merayakan Paskah, dan berita Injil yang penuh kuasa, relevan di setiap zaman, kapanpun,
termasuk di tengah-tengah wabah corona, harus berita Injil lebih kuat kita beritakan. Berita corona tidak bisa mengaburkan tentang kuasa dari Injil. Mari para pemberita Injil, sampaikan berita yang penuh kuasa itu di tengah-tengah orang membutuhkan mujizat, di tengah-tengah orang membutuhkan jalan keluar, di tengah-tengah orang butuh pengharapan, di tengah-tengah orang butuh kekuatan hari-hari ini. Sampaikan berita yang penuh kuasa itu hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Menyertai bagi pendengar Injil, bagi yang percaya kepada pemberitaan Injil, yaitu mereka akan mengadakan mujizat, ada tanda-tanda ajaib. Mereka dilepaskan dari segala belenggu-belenggu si jahat. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sekalipun mereka minum racun, digigit ular berbisa, kalau orang itu sedang menyampaikan amanat agung dari Allah, mereka sedang menyampaikan otoritas yang berkuasa dari Tuhan, maka mereka akan luputkan dari bisa ular, mereka akan luput dari racun. Bahkan dari gereja mula-mula sampai kepada pemberitaan-pemberitaan Injil yang tersebar oleh murid-murid, oleh para rasul, saya tidak pernah menjumpai bahwa Injil diberitakan tanpa kuasa, bahwa Injil diberitakan tanpa mujizat. Injil diberitakan dengan kuasa disertai dengan mujizat. Bahkan sangat mengherankan ketika satu jemaat yang dirintis oleh Paulus, jemaat di Efesus, di tempat lain mujizat terjadi oleh penumpangan tangan para murid-murid. Tapi yang terjadi di Efesus adalah sapu tangan yang dipakai oleh pemberita Injil itu bisa membawa kesembuhan. Sapu tangan yang biasanya dipakai oleh pemberita Injil itu memberikan sebuah pemulihan, memberikan sebuah pengharapan, kesembuhan terjadi bagi orang-orang yang tersentuh dengan sapu tangan seorang pemberita Injil. Itu dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-11. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa berita Injil disertai dengan kuasa. Patut diragukan jika berita Injil diberitakan tanpa kuasa, jika berita Injil diberitakan tanpa mujizat, jika berita Injil diberitakan tanpa tanda-tanda ajaib. Karena itu saudara, di setiap zaman, sejak Injil diberitakan sampai di zaman kita hidup, kuasa Injil, kuasa dari berita Injil selalu relevan. Bahkan termasuk di mana momen-momen saat ini di mana kita hidup. Para dokter, para ahli, bahkan obat-obat yang dihasilkan dari penelitian teknologi yang mutakhir, tapi membuktikan tidak berdaya menghadapi yang namanya wabah corona. Tapi saya mau sampaikan hari ini, itu tidak akan berpengaruh terhadap kuasa dari berita Injil. Kuasa berita Injil relevan di setiap zaman, di setiap situasi, di setiap kondisi, di setiap keadaan apapun. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita meragukan tentang berita kita disertai dengan kuasa, kalau kita sudah mulai meragukan tentang kuasa dari kebangkitan Kristus, kalau kita sudah meragukan tentang kuasa dari pemberitaan Injil, maka saudara, saya ingin sampaikan, apakah doktrin kita yang keliru, atau iman kita yang tidak mempercayai tentang kuasa dari berita Injil? Karena itu saya terlalu yakin konteks hari ini, di mana para dokter sudah mulai mengeluh dengan keahlian mereka. Negara-negara yang begitu modern,
menghadapi berbagai macam sakit penyakit yang biasanya bisa dikendalikan, wabah yang biasanya bisa dikendalikan. Hari-hari ini mereka sudah mulai angkat tangan dan mereka berkata, kami butuh kuasa dari langit, kami butuh mujizat Tuhan. Di manakah saudara berita Injil hari ini? Di manakah para pemberita Injil itu hari ini? Apakah berita kita sudah mulai dilemahkan, sudah mulai dikelaburkan oleh yang namanya corona? Saya mau katakan saudara, berita Injil dalam konteks apapun tidak pernah dilemahkan, tidak pernah dilunturkan kuasanya oleh apapun juga. Karena itu hari ini, di tengah-tengah situasi yang menggemparkan, berita Injil tetap kita harus beritakan bahwa ada kuasa dari berita Injil, ada mujizat dari mereka yang mendengarkan tentang Injil. Karena itu hari ini saya percaya, sekalipun engkau sedang terpapar corona, sekalipun engkau sedang mungkin sudah diidentifikasi sebagai orang-orang yang telah tertular dari COVID-19, berita baik buat saudara, Injil sanggup memulihkan engkau. Injil sanggup menyembuhkan engkau. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan engkau pemulihan, sanggup menyembuhkan engkau, sanggup melenyapkan, sanggup menggantikan kesembuhanmu, sanggup menggantikan wabah corona itu, melenyapkan itu dari hidupmu, menggantikan dengan kuasanya, menggantikan dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah saudara berita Injil hari ini, berita Injil melalui pasca kebangkitan Tuhan Yesus, memberikan kita sebuah pengharapan, memberikan kita sebuah jaminan bahwa Dia bisa dipercayai. Dia Allah, Dia Tuhan, Dia adalah manusia biasa, tapi juga sekaligus Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia telah mengalahkan maut dan kuasa dari pemberitaan tentang Tuhan Yesus sanggup memberikan mujizat bagi saudara dan saya hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat merayakan Paskah. Tuhan menyertai kita. Tuhan terus melindungi kita. Tuhan terus menyertai hidup kita. Bahkan Tuhan akan meluputkan kita dari wabah corona. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Anak Allah yang bisa kita percayai. Makna Paskah yang kedua, Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia adalah. Makna yang terakhir dari kebangkitan Kristus adalah bahwa Injil itu adalah tentang kuasa. Berita Injil berbicara tentang kuasa. Dalam Matius pasal yang ke-28 dengan jelas di sana dikatakan, ayat yang ke-18 kita mulai, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi dengan jelas Injil Matius mencatat bahwa ada kuasa otoritas dari seorang pemberita Injil. Sebab yang diberitakan itu adalah tentang pribadi yang berkuasa di bumi dan berkuasa di surga. Atau dengan kata lain, ketika kita memberitakan Injil, maka saudara disertai di bumi ini dengan otoritas kuasa dari surga. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai 17 sampai 18 di sana dikatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Injil berbicara tentang kuasa. Amanat agung berbicara tentang kuasa. Amanat agung disertai dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat. Bahkan dalam Lukas pasal yang ke 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai daripada Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepada apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi Lukas menyampaikan seorang pemberita Injil harus diperlengkapi kuasa lebih dahulu, baru mereka memberitakan Injil. Mereka harus diperlengkapi dengan kuasa untuk memberitakan Injil. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Di sana disebutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus akan naik ke surga, dan kita adalah utusan-utusan pemberita Injil. Dan Tuhan berpesan kepada pemberita Injil, kalau kalian percaya kepadaku, kalian akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Pemberita Injil akan disertai dengan kuasa, bahkan lebih besar daripada tanda-tanda yang menyertai Yesus selama pelayanan 3,5 tahun di bumi ini. Nah, saudara, saya mau sampaikan berita Paskah yang terakhir adalah Injil berbicara tentang kuasa. Berita Injil harus disertai dengan kuasa. Amanat agung harus disertai dengan kuasa. Para pemberita Injil harus disertai dengan otoritas dari surga untuk menyampaikan berita Injil. Itu sebabnya orang sakit akan disembuhkan, orang lumpuh akan berjalan, bahkan orang mati akan hidup kembali. Orang yang dalam pergumulan, orang yang dikuasai oleh kuasa-kuasa si jahat, pemberita Injil akan membawa kabar baik buat mereka. Kabar kesembuhan, kabar pengharapan, kabar pembebasan buat mereka. Selamat. Mereka sedang menyampaikan otoritas yang berkuasa dari Tuhan. Maka mereka akan luputkan dari bisa ular, maka mereka akan luput dari racun. Bahkan dari gereja mula-mula sampai kepada pemberitaan-pemberitaan Injil yang tersebar oleh murid-murid, oleh para rasul, saya tidak pernah menjumpai bahwa Injil diberitakan tanpa kuasa, bahwa Injil diberitakan tanpa mujizat. Injil diberitakan dengan kuasa disertai dengan mujizat. Bahkan sangat mengherankan ketika satu jemaat yang dirintis oleh Paulus, jemaat di Efesus, di tempat lain mujizat terjadi oleh penumpangan tangan para murid-murid. Tapi yang terjadi di Efesus adalah sapu tangan yang dipakai oleh pemberita Injil itu bisa membawa kesembuhan. Sapu tangan yang biasanya dipakai oleh pemberita Injil itu memberikan sebuah pemulihan, memberikan sebuah pengharapan. Kesembuhan terjadi bagi orang-orang yang tersentuh dengan sapu tangan seorang pemberita Injil. Itu dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-11.
Oleh karena itu saya mau katakan bahwa berita Injil disertai dengan kuasa. Patut diragukan jika berita Injil diberitakan tanpa kuasa, jika berita Injil diberitakan tanpa mujizat, jika berita Injil diberitakan tanpa tanda-tanda ajaib. Karena itu saudara, di setiap zaman, sejak Injil diberitakan sampai di zaman kita hidup, kuasa Injil, kuasa dari berita Injil selalu relevan. Bahkan termasuk di mana momen-momen saat ini di mana kita hidup. Para dokter, para ahli, bahkan obat-obat yang dihasilkan dari penelitian teknologi yang mutakhir, tapi membuktikan tidak berdaya menghadapi yang namanya wabah corona. Tapi saya mau sampaikan hari ini, itu tidak akan berpengaruh terhadap kuasa dari berita Injil. Kuasa berita Injil relevan di setiap zaman, di setiap situasi, di setiap kondisi, di setiap keadaan apapun. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita meragukan tentang berita kita disertai dengan kuasa, kalau kita sudah mulai meragukan tentang kuasa dari kebangkitan Kristus, kalau kita sudah meragukan tentang kuasa dari pemberitaan Injil, maka saudara, saya ingin sampaikan, apakah doktrin kita yang keliru, atau iman kita yang tidak mempercayai tentang kuasa dari berita Injil? Karena itu saya terlalu yakin konteks hari ini, di mana para dokter sudah mulai mengeluh dengan keahlian mereka. Negara-negara yang begitu modern menghadapi berbagai macam sakit penyakit yang biasanya bisa dikendalikan, wabah yang biasanya bisa dikendalikan, hari-hari ini mereka sudah mulai angkat tangan dan mereka berkata, kami butuh kuasa dari langit, kami butuh mujizat Tuhan. Di manakah saudara berita Injil hari ini? Di manakah para pemberita Injil itu hari ini? Apakah berita kita sudah mulai dilemahkan, sudah mulai dikelaburkan oleh yang namanya corona? Saya mau katakan saudara, berita Injil dalam konteks apapun tidak pernah dilemahkan, tidak pernah dilunturkan kuasanya oleh apapun juga. Karena itu hari ini, di tengah-tengah situasi yang menggemparkan, berita Injil tetap kita harus beritakan bahwa ada kuasa dari berita Injil, ada mujizat dari mereka yang mendengarkan tentang Injil. Karena itu hari ini saya percaya, sekalipun engkau sedang terpapar corona, sekalipun engkau sedang mungkin sudah diidentifikasi sebagai orang-orang yang telah tertular dari COVID-19, berita baik buat saudara, Injil sanggup memulihkan engkau, Injil sanggup menyembuhkan engkau. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan engkau pemulihan, sanggup menyembuhkan engkau, sanggup melenyapkan, sanggup menggantikan kesembuhanmu, sanggup menggantikan wabah corona itu, melenyapkan itu dari hidupmu, menggantikan dengan kuasanya, menggantikan dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah saudara berita Injil hari ini, berita Injil melalui pasca kebangkitan Tuhan Yesus, memberikan kita sebuah pengharapan, memberikan kita sebuah jaminan bahwa Dia bisa dipercayai. Dia Allah, Dia Tuhan, Dia adalah manusia biasa, tapi juga sekaligus Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia telah mengalahkan maut, dan kuasa dari pemberitaan tentang Tuhan Yesus sanggup memberikan mujizat bagi saudara dan saya hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat merayakan Paskah. Tuhan menyertai kita, Tuhan terus melindungi kita.
Tuhan terus menyertai hidup kita. Bahkan Tuhan akan meluputkan kita dari wabah corona. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.